Langit pagi itu tampak mendung, meski matahari masih sesekali mengintip di balik awan. Rangga, seorang sopir angkot yang sehari-hari mengais rezeki di jalanan kota, menerima tawaran untuk mengantar sekelompok remaja menuju sebuah air terjun tersembunyi di tengah hutan. Awalnya, ia ragu. Tempat itu terkenal angker, cerita-cerita tentang orang hilang dan kejadian aneh sudah sering terdengar. Namun, iming-iming bayaran yang lebih besar dari tarif biasanya membuatnya mengesampingkan perasaan tak nyaman itu. Ah, cuma cerita rakyat, batinnya, lalu menyalakan mesin angkot dan memulai perjalanan. Sepanjang jalan, suara tawa dan candaan para remaja memenuhi angkotnya. Namun, semakin jauh mereka meninggalkan kota, suasana terasa berbeda. Jalanan yang semula mulus berubah menjadi tanah berbatu yang berkelok-kelok di antara pepohonan tinggi. Udara makin dingin, dan hutan di sekeliling mereka tampak begitu lebat, seolah menutup diri dari cahaya. Rangga melirik kaca spion, dan entah mengapa, bulu kuduknya meremang. Ia merasa seperti sedang diawasi. Namun, setiap kali ia menoleh, yang terlihat hanya barisan pohon tua yang diam membisu. Saat mereka tiba di gerbang hutan, seorang lelaki tua muncul dari gubuk kecil di tepi jalan. Kulitnya keriput, matanya tajam, dan ia mengenakan pakaian yang sudah lusuh. Tanpa diminta, lelaki itu melangkah mendekati angkot, mengetuk kaca jendela, dan menatap Rangga dengan ekspresi serius. "Nak, hati-hati di dalam sana," katanya dengan suara berat. "Jangan berbuat sembarangan. Dan kalau sudah masuk, jangan pernah menoleh ke belakang kalau mendengar suara memanggil." Ucapannya membuat suasana dalam angkot mendadak hening. Para remaja yang tadi berisik kini saling bertukar pandang, lalu melempar senyum kecut. Rangga hanya mengangguk dan menekan pedal gas, meninggalkan lelaki tua itu yang masih berdiri di tempatnya. Setelah memarkir angkot di tepi jalan setapak, perjalanan mereka dilanjutkan dengan berjalan kaki. Jalan yang mereka lalui semakin sunyi, hanya terdengar suara dedaunan yang bergesek tertiup angin. Ranting-ranting pohon menjulur seperti tangan yang mencoba meraih mereka. "Bro, ini tempat beneran serem," ya, celetuk salah satu remaja, setengah bercanda. Namun, tak ada yang benar-benar tertawa. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan beterbangan dan menciptakan suara gemerisik yang aneh. Rangga menghentikan langkahnya sejenak, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara pepohonan. Ia mengerjapkan mata, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Namun, dalam sekelebat, ia yakin melihat bayangan hitam melintas di antara batang pohon. Napasnya tercekat. "Sudahlah, jangan banyak mikir," katanya dalam hati, lalu melanjutkan perjalanan dengan perasaan tak nyaman yang terus menggelayutinya. Setelah hampir 1 jam berjalan, suara gemuruh air mulai terdengar. Para remaja bersorak kegirangan dan berlari mendahului. Di depan mereka, air terjun menjulang megah, dikelilingi batu-batu besar yang diselimuti lumut. Airnya jernih, mengalir deras ke kolam alami di bawahnya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tempat itu terasa begitu sunyi, terlalu sunyi untuk sebuah air terjun yang seharusnya dipenuhi suara alam. Tak ada kicauan burung, tak ada suara binatang. Hanya suara air yang jatuh, menggema di antara tebing-tebing tinggi. Rangga berdiri di tepi kolam, memperhatikan sekelilingnya dengan waspada. Hatinya gelisah, tapi ia tak tahu apa penyebabnya. Ketika ia menoleh ke arah hutan yang baru saja mereka lewati, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Jalan setapak yang mereka lewati tadi kini tampak lebih gelap dan lebih lebat, seolah ingin menutup diri. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menelan ludah dan menarik napas dalam-dalam. "Santai, Rangga. Ini cuma tempat biasa," katanya pada diri sendiri. Tapi entah kenapa, nalurinya berkata sebaliknya, bahwa mereka tidak sendiri di tempat ini. Di saat itu pula, tanpa ada yang menyadari, langit yang tadinya mendung perlahan menjadi lebih gelap, dan di kejauhan, suara gemuruh samar mulai terdengar dari arah hulu sungai. Rangga tak tahu bahwa dalam beberapa saat ke depan, hidupnya akan berubah selamanya.
Rangga berdiri di tepi kolam, perasaannya semakin gelisah. Ia melirik ke langit yang semakin kelabu, awan hitam berkumpul tebal di atas hutan, seolah menggantung berat menunggu saat yang tepat untuk runtuh. Sementara itu, para remaja yang dibawanya tetap riang, sudah melepas baju dan melompat ke dalam air dengan tawa yang menggema di antara tebing-tebing batu. "Bro, ayo nyemplung. Airnya segar banget," seru salah satu dari mereka. Tapi Rangga hanya tersenyum tipis, pikirannya masih berkutat pada firasat buruk yang mengusiknya sejak tadi. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, menyibakkan permukaan air yang tadinya tenang. Suhu udara turun drastis, membuat bulu kuduk Rangga berdiri. Ia melihat ke arah hulu sungai, dan sesuatu yang mengerikan membuatnya terperanjat air di kejauhan tampak bergolak dengan kecepatan yang tidak wajar. Ada sesuatu yang sedang turun dari atas sana. "Hei, semua keluar dari air sekarang!" teriaknya. Suaranya menggema di antara batu-batu besar. Para remaja menoleh dengan ekspresi bingung, namun belum sempat mereka bereaksi, suara gemuruh yang dahsyat datang menghantam telinga mereka. Dalam sekejap, dinding air setinggi hampir 5 meter meluncur deras dari hulu, membawa serta ranting, lumpur, dan bebatuan besar. "Lari!" Rangga berteriak sekuat tenaga, tubuhnya bergerak spontan, mencoba meraih tangan seorang remaja yang paling dekat dengannya. Tapi terlambat, air bah datang dengan kekuatan tak terbendung, menghantam tubuh mereka seperti raksasa yang mengamuk. Rangga merasakan tubuhnya terangkat dari tanah, terpental ke dalam pusaran air yang deras. Ia berusaha berenang, menggapai udara, tapi arus begitu kuat menariknya ke bawah. Batu-batu tajam menghantam tubuhnya, membuatnya kesakitan. Air berputar liar di sekelilingnya, seolah ingin menelannya hidup-hidup. Dalam kebingungan dan kepanikan, ia melihat bayangan beberapa remaja yang tadi bersamanya ikut terseret. Suara mereka terdengar sayup-sayup, bercampur dengan deru air yang menghantam segalanya. Napasnya mulai habis, dadanya terasa sesak. Ia mencoba meraih sesuatu apa saja untuk bertahan, namun semua terasa kosong, hanya ada air yang tak henti-hentinya menggulungnya ke dalam kegelapan. Dalam pusaran maut itu, kepala Rangga membentur batu besar. Pandangannya berpendar, kesadarannya hampir hilang. Namun, di antara kabut rasa sakit dan suara gemuruh air, ia sempat melihat sesuatu yang aneh. Di bawah permukaan air, di tengah pusaran arus yang ganas, ada sesosok bayangan samar. Bayangan itu tidak ikut terseret, melainkan berdiri tegak, seolah sedang mengamatinya. Matanya merah menyala di dalam kegelapan air. Sesuatu yang dingin merayap di benak Rangga, bukan hanya rasa takut, tapi sebuah perasaan seolah ia sedang dipanggil, seolah sosok itu menunggunya sejak lama. Kesadarannya semakin menipis. Cahaya perlahan menghilang dari matanya, dan tubuhnya terasa ringan, seperti sedang melayang dalam kehampaan. Suara gemuruh air mulai meredam, berganti dengan keheningan yang aneh. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi dunia. Rangga merasa dirinya terhisap ke dalam ruang tanpa batas, tempat di mana waktu tidak lagi berarti. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tapi sia-sia. Semua menjadi hitam pekat. Lalu, tiba-tiba, ia membuka matanya. Tapi ia tidak lagi berada di tengah arus deras. Ia tidak lagi berada di sungai, atau bahkan di dunia yang dikenalnya. Ia berada di tempat lain, sebuah dunia yang asing, di mana kabut tipis menyelimuti tanah, di mana pohon-pohon menjulang tinggi dengan bentuk yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Udara di sekelilingnya dingin, dan keheningan yang mencekam menyelimuti tempat itu. Rangga mengerjapkan mata, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang pasti, ini bukan lagi dunia yang ia kenal. Rangga membuka matanya perlahan. Kepalanya terasa berat, tubuhnya lunglai seolah baru saja melalui mimpi buruk yang nyata. Namun, saat ia menatap sekelilingnya, napasnya tercekat. Ia tidak lagi berada di tepi sungai atau di antara rerimbunan hutan yang dikenalnya. Tempat ini berbeda. Kabut tipis menyelimuti tanah, menciptakan suasana suram yang menusuk hingga ke tulang.
Pohon-pohon di sekitarnya menjulang tinggi dengan bentuk yang aneh, seakan memiliki akar yang berputar seperti ular. Tidak ada suara gemuruh air terjun, tidak ada kicauan burung, hanya keheningan mencekam yang membuat bulu kuduknya berdiri. Rangga mencoba bangkit, namun lututnya lemas. Tubuhnya masih terasa basah, tapi anehnya, ia tidak kedinginan. Ia menyentuh tanah di bawahnya, teksturnya seperti pasir, tapi lebih lembut dan dingin, seolah bukan tanah yang biasa ia kenal. Saat ia menoleh ke belakang, matanya membelalak. Sungai tempatnya hanyut tadi masih ada, tapi airnya tidak lagi bening. Warnanya kini gelap pekat, seperti tinta hitam yang meluap perlahan, menciptakan pusaran kecil yang terus berputar. Ada sesuatu yang terasa salah, sangat salah. Ia menatap langit, warna jingga pucat membentang di atasnya, tanpa matahari, tanpa bulan, tanpa awan. Hanya kehampaan yang tak berujung. Rangga menarik napas panjang, mencoba mengendalikan pikirannya yang kacau. "Di mana aku?" gumamnya. Suaranya terdengar kecil dalam kesunyian yang melingkupinya. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ini bukan dunia yang ia kenal. Ini bukan tempat yang seharusnya ada. Langkah kakinya menggema saat ia mulai berjalan perlahan, mencoba mencari jalan keluar. Namun, setiap sudut tampak serupa, membuatnya merasa seolah sedang berjalan dalam lingkaran tanpa akhir. Lalu, di tengah keheningan itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Kau akhirnya datang." Rangga tersentak dan berbalik dengan cepat. Di hadapannya, berdiri seorang lelaki tua berjubah putih panjang. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam bagai menembus jiwa. Sosok itu tampak seperti manusia, tapi ada sesuatu yang aneh darinya, auranya, tatapannya, seolah ia bukan bagian dari dunia manusia. Rangga menelan ludah. "Siapa kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Lelaki tua itu tersenyum tipis. "Pertanyaan yang lebih tepat adalah, siapa dirimu sebenarnya?" katanya, suaranya dalam dan penuh misteri. Rangga mengernyit, bingung dengan maksud ucapan itu. "Aku hanya sopir angkot, aku terseret banjir dan entah bagaimana aku bisa ada di sini." Ia menggelengkan kepala, mencoba mencari logika dalam situasi yang tidak masuk akal ini. Lelaki itu menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, "Tidak ada yang datang ke tempat ini tanpa alasan, Nak. Kau bukan sekadar manusia biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah lama tersembunyi. Sesuatu yang kini mulai bangkit." Kata-katanya membuat jantung Rangga berdetak semakin cepat. Apa maksudnya? Mengapa orang asing ini berbicara seolah ia mengetahui sesuatu tentang dirinya yang bahkan ia sendiri tidak ketahui? Sebelum Rangga bisa bertanya lebih jauh, angin berembus kencang, membawa bisikan-bisikan samar yang datang dari berbagai arah. Kabut di sekeliling mereka mulai bergerak, berputar perlahan seperti hidup. Dari kejauhan, bayangan-bayangan hitam mulai muncul, mendekat dengan gerakan yang tidak wajar. Mata mereka berkilauan dalam kegelapan, menatap Rangga dengan tatapan kosong yang mengerikan. Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Waktumu tidak banyak, Rangga. Pilihanmu di sini akan menentukan nasibmu. Dan nasib dunia yang lebih besar dari yang kau bayangkan." Rangga berdiri terpaku, tubuhnya menegang saat bayangan-bayangan hitam itu semakin dekat. Mata mereka bersinar seperti bara api, bergerak tanpa suara, melayang di antara kabut yang semakin pekat. Jantungnya berdebar kencang, napasnya tersengal. Ini bukan mimpi, ini bukan halusinasi. Apapun yang sedang terjadi, ia benar-benar berada di dunia lain, sebuah dunia yang keberadaannya tak pernah ia bayangkan. Lelaki tua berjubah putih itu tetap berdiri dengan tenang di sampingnya, seolah tak terpengaruh oleh kehadiran makhluk-makhluk itu. "Kau harus melewati ujian pertamamu," katanya, suaranya tetap stabil meski keadaan di sekitar mereka semakin mencekam. "Jika kau gagal, maka kau akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya." Rangga menelan ludah. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya, matanya masih terpaku pada makhluk-makhluk itu yang kini semakin dekat, bergerak melingkari mereka seperti pemangsa yang siap menerkam mangsanya.
Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam. Jangan takut, jangan lari. Hadapi mereka dengan jiwamu, bukan dengan tubuhmu. Belum sempat Rangga memahami maksudnya, salah satu bayangan hitam itu melesat cepat ke arahnya. Refleks, ia mundur selangkah, namun dalam sekejap, makhluk itu sudah berada tepat di depannya. Sosoknya mengerikan tanpa wajah, tanpa bentuk yang jelas, hanya kegelapan pekat yang berdenyut seperti asap hidup. Dari dalam kegelapan itu, sebuah suara berbisik langsung ke telinga Rangga. Kau tidak pantas berada di sini, kau hanya manusia lemah, kau tidak akan pernah bisa kembali. Bisikan itu masuk langsung ke dalam pikirannya, mengguncang ketenangannya. Bayangan masa lalunya berkelebat di benaknya, kesulitan hidup, rasa putus asa, kegagalannya dalam menjalani kehidupan sederhana sebagai sopir angkot. Semua perasaan rendah diri yang pernah ia rasakan kini menyeruak kembali, memenuhi kepalanya seperti racun yang mengalir perlahan. Lututnya melemas, pikirannya berkabut. Tapi kemudian, di tengah kehancuran mental yang mulai menguasainya, ia mengingat sesuatu. Ia mengingat bagaimana ia berjuang selama ini, bagaimana ia menghadapi hidup meski serba sulit. Ia mengingat keluarganya, impiannya, dan yang terpenting, keinginannya untuk tetap hidup. Dengan sisa kekuatan yang dimilikinya, ia mengepalkan tangan dan berteriak sekuat tenaga. Tidak, aku tidak lemah. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, cahaya terang tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya, menyapu kabut dan makhluk-makhluk hitam itu. Jeritan mengerikan terdengar dari segala arah saat mereka mulai menghilang, lenyap dalam pusaran cahaya yang membakar keberadaan mereka. Napas Rangga memburu, tubuhnya gemetar, tapi ia masih berdiri. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Ujian pertamamu telah selesai, katanya pelan. Tapi perjalananmu baru saja dimulai. Rangga masih berdiri dengan napas memburu, tubuhnya gemetar setelah pertempuran batinnya melawan kegelapan. Cahaya yang meledak dari dalam dirinya telah mengusir makhluk-makhluk hitam itu, tetapi ia masih tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Matanya beralih ke lelaki tua berjubah putih yang kini menatapnya dengan ekspresi penuh arti. Apa yang baru saja terjadi? Apa yang kau maksud dengan perjalanan baru saja dimulai? Tanyanya, suaranya masih bergetar. Lelaki tua itu menghela napas pelan. Kau telah membangunkan sesuatu dalam dirimu, Rangga. Cahaya yang muncul tadi bukan sekadar keberanian atau tekad, itu adalah bagian dari dirimu yang selama ini tersembunyi. Ia melangkah mendekat, menatap mata Rangga dengan tajam. Dengar baik-baik, nak, kau bukan manusia biasa. Ada darah yang mengalir dalam tubuhmu, darah yang berasal dari dunia ini. Rangga mengernyit, apa maksudmu? Aku hanya seorang sopir angkot biasa. Aku tidak punya kekuatan, tidak punya apapun yang istimewa. Ia tertawa getir, sulit menerima kata-kata lelaki itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada sesuatu yang berbisik, sesuatu yang mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Lelaki tua itu mengulurkan tangannya ke udara, dan tiba-tiba, sebuah simbol bercahaya muncul di atas telapak tangannya. Simbol itu berputar perlahan, memancarkan cahaya biru yang aneh namun terasa familiar bagi Rangga. Darah keturunan kuno mengalir dalam dirimu, kata lelaki itu. Dulu, manusia dan makhluk alam ini hidup berdampingan, hingga perang besar memisahkan mereka. Beberapa manusia yang memiliki keturunan dari dunia ini diwariskan kekuatan yang hanya akan bangkit saat mereka berada di ambang batas antara hidup dan mati. Kau, Rangga, adalah salah satu dari mereka. Kata-kata itu menghantamnya seperti petir. Jantungnya berdebar keras. Tidak mungkin, ini tidak masuk akal, gumamnya. Kepalanya dipenuhi dengan pertanyaan yang tak kunjung berhenti. Tapi tiba-tiba, ingatan tentang momen-momen aneh dalam hidupnya muncul, bagaimana ia kadang bisa merasakan sesuatu sebelum itu terjadi, bagaimana firasatnya sering kali benar, bagaimana ia selalu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, meskipun ia tak pernah bisa menjelaskannya. Sebelum Rangga bisa bertanya lebih jauh, tanah di bawah mereka tiba-tiba bergetar.
Kabut yang tadi menyelimuti mulai berputar cepat, seperti badai yang menggulung. Dari kejauhan, suara-suara aneh mulai terdengar, suara gemuruh, bisikan yang berbaur dengan jeritan samar, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam tanah. Lelaki tua itu menatap ke arah kegelapan yang semakin mendekat. Mereka tahu kau telah bangkit, katanya dengan nada serius. Dan mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Rangga merasakan ketegangan memenuhi udara. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang terjadi, tapi satu hal yang ia sadari, apapun yang ada di dunia ini, mereka menginginkannya. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan ketakutan yang mulai merayapi tubuhnya. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya akhirnya, suaranya lebih tegas meskipun masih ada ketidakpastian dalam dirinya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Bertahan hidup, dan menemukan jati dirimu yang sebenarnya. Dengan satu gerakan tangannya, sebuah pintu cahaya muncul di hadapan mereka. Kita harus pergi sekarang. Perjalananmu baru saja dimulai, dan dunia ini akan menguji setiap bagian dari dirimu. Tanpa berpikir panjang, Rangga mengangguk dan melangkah maju, memasuki cahaya yang menyilaukan tanpa tahu apa yang menunggunya di baliknya. Rangga melangkah ke dalam pintu cahaya dengan hati berdebar. Begitu tubuhnya melewati batasnya, ia merasakan sensasi aneh, seolah ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Cahaya menyilaukan membungkus tubuhnya, membuatnya merasa ringan seperti melayang di udara. Namun, tiba-tiba, sebuah dorongan kuat menariknya ke bawah. Tubuhnya melesat jatuh, melewati pusaran cahaya yang berputar cepat, hingga akhirnya ia terhempas keras ke tanah. Ia mengerang pelan, mencoba mengumpulkan kesadarannya. Saat membuka mata, pemandangan di sekelilingnya membuatnya terdiam. Ia kini berada di tengah sebuah dataran luas yang diselimuti kabut keemasan. Pepohonan raksasa dengan daun yang bercahaya tumbuh di sekelilingnya, dan di langit, bukannya matahari, ada 2 bulan besar yang bersinar redup. Udara di sini lebih hangat, namun dipenuhi aroma asing yang belum pernah ia hirup sebelumnya. Lelaki tua berjubah putih itu berdiri di sampingnya, matanya menatap ke arah Cakrawala dengan ekspresi serius. Selamat datang di wilayah perbatasan, katanya. Tempat ini adalah gerbang antara 2 dunia, alam manusia dan alam gaib. Tidak banyak yang bisa sampai ke sini, kecuali mereka yang memiliki darah keturunan kuno sepertimu. Rangga masih terengah-engah, mencoba memahami kenyataan yang semakin sulit diterima. Jadi, aku benar-benar bukan manusia biasa? Tanyanya dengan suara lirih. Lalu, apa sebenarnya yang diinginkan dunia ini dariku? Lelaki tua itu menoleh padanya, tatapannya tajam. Bukan dunia ini yang menginginkanmu, Rangga. Tapi takdirmu yang telah memanggilmu sejak lama. Kau memiliki sesuatu dalam dirimu, kekuatan yang bahkan kau sendiri belum menyadarinya. Ia melangkah mendekat, lalu menempelkan telapak tangannya ke dada Rangga. Kau akan segera memahami semuanya. Tapi sebelum itu, kau harus siap menghadapi ujian yang lebih berat. Sebelum Rangga sempat bertanya, suara gemuruh terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar, dan dari balik kabut keemasan, sosok-sosok hitam mulai bermunculan. Tidak seperti sebelumnya, makhluk-makhluk ini lebih besar, lebih nyata, dan lebih mengerikan. Mereka memiliki bentuk yang lebih jelas seperti manusia, namun dengan kulit sehitam malam dan mata merah membara. Beberapa dari mereka membawa senjata, sementara yang lain hanya berdiri diam, menatap Rangga seolah menilai kelayakannya. Lelaki tua itu menatap mereka tanpa gentar. Mereka adalah penjaga gerbang, katanya pelan. Mereka tidak akan membiarkanmu lewat tanpa pembuktian. Rangga mengepalkan tangannya. Tubuhnya masih lelah, pikirannya masih dipenuhi pertanyaan, tapi jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai bangkit. Rasa takut mulai digantikan oleh tekad. Ia tahu, tidak ada jalan kembali. Jika ia ingin menemukan kebenaran tentang dirinya, tentang kekuatan yang katanya tersembunyi dalam tubuhnya, maka ia harus menghadapi semua ini. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah maju. Apapun yang menunggunya, ia sudah siap untuk bertarung.
Rangga berdiri di hadapan para penjaga gerbang, napasnya berat, jantungnya berdebar cepat. Sosok-sosok hitam dengan mata merah menyala itu semakin mendekat, langkah mereka bergema di tanah berbatu yang tertutup kabut keemasan. Beberapa membawa tombak dengan ujung berkilauan seperti bara api, sementara yang lain mencengkeram pedang panjang yang berdenyut seperti makhluk hidup. Udara di sekitar mereka semakin berat, seolah tekanan tak kasat mata menghantam tubuh Rangga dari segala arah. Lelaki tua berjubah putih itu tetap berdiri tenang di sampingnya. Ujian ini bukan sekadar pertempuran fisik, katanya. Mereka akan menguji jiwamu, keteguhan hatimu. Jika kau ragu, jika kau gentar, kau akan dikalahkan sebelum sempat mengayunkan serangan pertama. Rangga menelan ludah, tetapi ia tahu tidak ada jalan mundur. Tangannya mengepal, tubuhnya menegang. Salah satu penjaga melangkah lebih maju, posturnya lebih tinggi dari yang lain, matanya memancarkan sinar merah yang lebih tajam. Dengan satu gerakan, makhluk itu menghunus pedangnya, lalu berlari ke arah Rangga dengan kecepatan luar biasa. Refleks, Rangga menghindar ke samping, namun pedang itu bergerak seperti kilat, hampir mengenai pundaknya. Angin tajam dari ayunan senjata itu saja sudah cukup membuat kulitnya terasa perih. Tanpa sempat berpikir, tubuhnya bergerak sendiri. Ia melompat ke belakang, lalu entah dari mana datangnya, tangannya terangkat dan cahaya biru muncul di telapak tangannya. Seberkas energi meledak keluar, menghantam makhluk itu hingga terhuyung ke belakang. Rangga terkejut, ia tidak tahu bagaimana ia melakukan itu. Cahaya itu terasa seperti bagian dari dirinya, seolah-olah tubuhnya telah lama menunggu saat untuk mengeluarkannya. Namun, sebelum ia bisa mencerna apa yang terjadi, dua penjaga lainnya langsung melompat menyerangnya dari dua sisi. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya lagi, mencoba memanggil cahaya. Itu sekali lagi, tapi kali ini, tidak ada yang terjadi. Jantungnya mencelos. Ia mencoba menghindar, tetapi serangan mereka terlalu cepat. Sebuah pukulan keras menghantam perutnya, membuatnya terlempar beberapa meter ke belakang dan menghantam tanah dengan keras. Ia terbatuk, merasakan darah hangat mengalir dari sudut bibirnya. Tubuhnya sakit, tetapi ia tahu bahwa ini bukan hanya tentang rasa sakit fisik. Ini adalah ujian, seperti yang dikatakan lelaki tua itu. Jika ia ingin bertahan, ia harus mengendalikan kekuatan dalam dirinya. Ia harus mempercayai dirinya sendiri. Rangga memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat bagaimana cahaya itu muncul sebelumnya bukan karena ketakutan, tetapi karena keyakinan bahwa ia bisa bertahan. Ia mengosongkan pikirannya, fokus pada satu hal, bertahan dan melawan. Saat ia membuka matanya lagi, cahaya biru kembali menyala di telapak tangannya, lebih terang, lebih kuat. Para penjaga bergerak lagi, tetapi kali ini Rangga siap. Ia melompat ke depan, mengayunkan tangannya ke arah mereka, dan cahaya biru itu meledak keluar, menerjang mereka seperti gelombang besar. Suara ledakan menggema di udara, dan ketika kabut mulai menghilang, hanya satu penjaga yang masih berdiri. Yang lain telah lenyap, tersapu oleh energi yang baru saja ia keluarkan. Lelaki tua itu tersenyum puas. Kau mulai memahami kekuatanmu, katanya pelan. Tapi ini baru permulaan. Perjalananmu masih panjang, Rangga. Dan musuh yang sesungguhnya masih menunggumu. Rangga berdiri terengah-engah, tubuhnya gemetar setelah mengeluarkan energi yang bahkan dirinya sendiri belum sepenuhnya pahami. Cahaya biru yang sebelumnya bersinar di tangannya perlahan meredup, menyisakan denyutan hangat di telapak tangannya. Dari 3 penjaga yang menyerangnya, hanya satu yang masih berdiri. Sosok itu lebih besar, lebih kuat, dan tidak terlihat gentar sedikit pun setelah menyaksikan bagaimana Rangga menghancurkan 2 rekannya. Penjaga yang tersisa melangkah maju, suara langkahnya bergema di tanah berbatu. Mata merahnya menatap Rangga dalam-dalam, seolah menilai apakah pemuda itu layak melanjutkan perjalanannya. Lalu, tanpa peringatan, ia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi. Udara di sekitar mereka bergetar, dan tiba-tiba,
tombak itu menyala dengan api hitam yang berkobar liar. "Rangga, tenangkan pikiranmu," ujar lelaki tua berjubah putih. Suaranya tetap tenang meskipun ancaman di depan mereka semakin nyata. "Energi yang kau miliki bukan hanya untuk menyerang, tetapi juga untuk bertahan. Jika kau tidak mengendalikannya, kau akan dikendalikan olehnya." Rangga menelan ludah, berusaha mengendalikan ketakutannya. Ia mencoba mengingat bagaimana ia mengeluarkan energi sebelumnya. Ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan memusatkan pikirannya. Ketika ia membuka mata lagi, cahaya biru kembali menyala di sekeliling tubuhnya, membentuk lapisan pelindung tipis yang berdenyut seperti perisai hidup. Penjaga itu tidak menunggu lebih lama. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melompat ke udara, lalu melemparkan tombaknya ke arah Rangga. Benda itu melesat seperti meteor, menyisakan jejak api hitam yang membelah udara. Rangga hanya punya satu pilihan menghadapi serangan itu langsung. Dengan dorongan insting yang kuat, ia mengangkat tangannya, dan cahaya biru di sekelilingnya tiba-tiba melonjak, membentuk perisai yang lebih besar. Saat tombak itu menghantamnya, ledakan dahsyat terjadi. Debu dan cahaya menyebar ke segala arah, menelan mereka dalam gelombang energi yang luar biasa. Ketika asap mulai mereda, Rangga masih berdiri, tubuhnya sedikit limbung, tetapi ia berhasil bertahan. Perisainya telah melemah, tetapi cukup kuat untuk menangkis serangan mematikan itu. Di depan sana, penjaga terakhir berdiri diam, lalu perlahan menurunkan senjatanya. Ia menatap Rangga dengan mata yang kini tidak lagi menyala merah, lalu tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan menghilang ke dalam kabut. Lelaki tua itu tersenyum. "Kau telah lulus ujian ini," katanya. "Gerbang kini terbuka untukmu." Tiba-tiba, tanah di depan mereka mulai bergetar. Sebuah celah besar terbentuk, dan dari dalamnya, sebuah gerbang raksasa perlahan muncul. Gerbang itu terbuat dari batu hitam dengan ukiran kuno yang berpendar samar. Saat gerbang itu terbuka, angin kencang berhembus keluar, membawa bisikan aneh yang membuat bulu kuduk Rangga merinding. Rangga menatap gerbang itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, di baliknya ada jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya. Tetapi ia juga tahu, di baliknya ada bahaya yang lebih besar daripada apapun yang pernah ia hadapi. Dengan napas yang masih tersengal, ia menoleh pada lelaki tua itu. "Apa yang menungguku di dalam sana?" Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab. "Kebenaran dan musuh terbesarmu." Rangga menatap gerbang raksasa di hadapannya. Udara dingin berhembus dari celah yang semakin melebar, membawa suara bisikan samar yang tak ia mengerti. Jantungnya berdegup kencang. Ini adalah titik tanpa kembali. Jika ia melangkah masuk, tidak ada jaminan bahwa ia bisa keluar dengan selamat. Namun, jauh di dalam dirinya, ada dorongan yang mengatakan bahwa inilah jalannya, bahwa kebenaran tentang siapa dirinya berada di balik gerbang ini. Lelaki tua berjubah putih berdiri di sampingnya, menatap gerbang dengan ekspresi serius. "Ini bukan sekadar perjalanan fisik, Rangga," katanya pelan. "Di dalam sana, kau akan menghadapi bukan hanya musuh, tetapi juga ketakutan terbesar dalam dirimu. Jangan biarkan kegelapan menguasaimu." Rangga menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju. Begitu kakinya melewati ambang gerbang, sensasi aneh langsung menyelimuti tubuhnya. Cahaya di sekelilingnya menghilang dalam sekejap, digantikan oleh kegelapan pekat yang terasa seperti menyelimuti tubuh dan jiwanya. Ia berusaha untuk tetap tenang, tetapi tiba-tiba, suara-suara mulai berdengung di kepalanya. "Siapa kau sebenarnya?" Suara itu bergema, seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri. "Kau pikir kau bisa menghadapi takdir ini? Kau hanyalah seorang sopir angkot yang tersesat di dunia yang bukan milikmu." Rangga mengatupkan giginya, mencoba mengabaikan suara itu. Tetapi tiba-tiba, bayangan-bayangan mulai muncul di sekelilingnya. Ia melihat dirinya sendiri, mengenakan seragam sopir angkot, duduk di balik kemudi dengan wajah lelah dan putus asa. Di sekelilingnya, penumpang-penumpang mengeluh, menghina, dan meremehkannya. "Kau tidak istimewa,"
Salah satu bayangan berbisik di telinganya. Kau hanya seseorang yang kebetulan terseret ke dalam sesuatu yang lebih besar darimu. Kau akan gagal. Ketakutan mulai menjalar dalam diri Rangga. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, membentuk lingkaran di sekelilingnya, membisikkan keraguan yang selama ini ia pendam dalam hati. Tetapi di tengah semua itu, ia teringat sesuatu cahaya biru yang pernah muncul dari dalam dirinya, energi yang melindunginya. Ia mengepalkan tangan, mengingat kembali bagaimana ia berhasil melawan para penjaga sebelumnya. Aku mungkin bukan siapa-siapa, katanya, suaranya bergetar tetapi penuh tekad. Tapi aku di sini karena takdir telah membawaku, dan aku akan menemukan jawabannya. Tiba-tiba, cahaya biru kembali menyala di sekeliling tubuhnya, membakar bayangan-bayangan yang mengelilinginya. Suara-suara di kepalanya mulai memudar, dan kegelapan di sekelilingnya perlahan berubah. Di depan sana, ia melihat sebuah pintu lain, kali ini lebih kecil, dengan simbol yang sama seperti yang dulu muncul di tangan lelaki tua itu. Dengan langkah mantap, Rangga berjalan menuju pintu itu. Ia tahu bahwa tantangan terbesar masih menunggunya di dalam sana, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak akan berhenti sampai menemukan jawaban tentang siapa dirinya sebenarnya. Rangga berdiri di depan pintu kecil yang bercahaya redup. Simbol di permukaannya berdenyut perlahan, seolah merespons keberadaannya. Hatinya berdebar, tetapi ia tahu bahwa tidak ada jalan lain selain maju. Dengan tangan gemetar, ia menyentuh simbol itu. Seketika, pintu terbuka tanpa suara, mengungkapkan lorong panjang yang diselimuti kabut perak. Langkahnya terasa berat saat ia memasuki lorong itu, seolah ada sesuatu yang menguji tekadnya hingga ke titik terendah. Di ujung lorong, sebuah ruangan luas terbuka di hadapannya. Di tengah ruangan itu berdiri sosok berjubah hitam dengan wajah yang tersembunyi dalam bayangan. Sosok itu tidak bergerak, tetapi auranya begitu kuat hingga membuat udara terasa menekan. Rangga bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan itu. Ia menelan ludah, mencoba mengendalikan rasa takutnya. Jadi, akhirnya kau datang, suara sosok itu bergema, dalam dan dingin. Keturunan terakhir dari darah kuno, yang berusaha menemukan jati dirinya. Namun, apakah kau siap menerima kebenaran? Rangga mengepalkan tangannya. Aku tidak peduli seberapa sulitnya. Aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Serunya dengan penuh tekad. Sosok berjubah hitam itu tertawa pelan, lalu mengangkat tangannya. Seketika, ruangan itu berubah. Rangga melihat bayangan masa lalunya dirinya sebagai seorang anak kecil, duduk di pangkuan ibunya yang menyanyikan lagu pengantar tidur. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Di belakang ibunya, sesosok pria berdiri dalam bayangan. Wajah pria itu samar, tetapi matanya bercahaya tajam, penuh kekuatan. Itu ayahmu, kata sosok berjubah hitam. Seorang penjaga antara dua dunia, pemegang kekuatan yang diwariskan kepadamu. Namun, ia gagal dalam tugasnya, dan dunia ini kehilangan keseimbangan. Kau adalah harapan terakhir, Rangga. Tapi kau juga bisa menjadi kehancuran jika kau tidak mampu mengendalikan kekuatan dalam dirimu. Rangga terhuyung ke belakang, hatinya bergejolak. Ayahnya, seorang penjaga dua dunia. Apakah ini alasan mengapa ia terpilih? Mengapa ia bisa mengendalikan energi biru itu? Tetapi sebelum ia bisa mengajukan pertanyaan lain, sosok berjubah hitam itu melangkah maju, dan dalam sekejap, ia menghunus pedang hitam yang berdenyut dengan aura kegelapan. Kau punya dua pilihan, katanya dingin. Bergabung denganku dan gunakan kekuatanmu untuk menguasai dunia ini, atau bertarung dan musnah bersama harapan yang kau pegang teguh. Rangga merasakan sesuatu meledak dalam dirinya. Semua keraguan, ketakutan, dan pertanyaan yang selama ini menghantuinya kini berubah menjadi satu hal keyakinan. Ia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang ia miliki, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan menyerah. Dengan napas berat, ia mengangkat tangannya, dan cahaya biru yang lebih kuat dari sebelumnya meledak keluar, menerangi ruangan itu seperti bintang yang bersinar di kegelapan. Aku tidak akan tunduk pada kegelapan.
teriaknya. Jika ini adalah takdirku, maka aku akan menghadapinya dengan caraku sendiri. Sosok berjubah hitam itu menyeringai. Kalau begitu, mari kita lihat seberapa kuat takdirmu sebenarnya. Dalam sekejap, mereka berdua melesat ke arah satu sama lain. Pertarungan yang akan menentukan nasib Rangga dan mungkin juga dunia baru saja dimulai. Rangga melesat maju, cahaya biru membungkus tubuhnya seperti kobaran api. Sosok berjubah hitam menyambutnya dengan ayunan pedang yang membelah udara, menciptakan gelombang energi hitam yang meluncur ke arahnya. Tanpa berpikir, Rangga mengangkat tangannya, membentuk perisai cahaya biru yang langsung berbenturan dengan serangan lawannya. Ledakan dahsyat mengguncang ruangan itu, membuat dinding-dinding bergetar hebat. Debu beterbangan, tetapi keduanya tidak berhenti. Rangga menyerang dengan kecepatan luar biasa, kepalan tangannya berpendar dengan kekuatan yang semakin kuat. Ia melompat, mengayunkan serangan ke arah dada sosok berjubah hitam, tetapi pria itu menghindar dengan gerakan secepat bayangan. Dalam sekejap, ia sudah berada di belakang Rangga dan menebas dengan pedangnya. Refleks, Rangga membalikkan badan dan menangkis serangan itu dengan tangannya yang bercahaya. Namun, benturan itu begitu kuat hingga tubuhnya terdorong ke belakang, menghantam dinding ruangan. Darah hangat mengalir dari sudut bibirnya, tetapi ia tidak punya waktu untuk merasakan sakit. Sosok berjubah hitam kembali menyerang, kali ini dengan serangkaian tebasan cepat yang membuat Rangga kewalahan. Setiap ayunan pedang meninggalkan jejak energi hitam yang menembus udara seperti retakan di ruang dan waktu. Rangga menghindar sekuat tenaga, tetapi satu serangan berhasil mengenainya di bahu. Rasa sakit menusuk menyebar di seluruh tubuhnya, membuatnya tersungkur ke tanah. Nafasnya tersengal, tetapi ia tidak bisa menyerah sekarang. Sosok berjubah hitam mendekat, menatapnya dengan mata yang berpendar tajam. "Lihat dirimu," katanya dengan nada penuh penghinaan. "Kau mengira bisa menantangku hanya dengan kekuatan yang belum kau pahami sepenuhnya." Rangga mengepalkan tangan, tubuhnya bergetar bukan karena ketakutan, tetapi karena sesuatu yang lain, amarah. Bukan amarah yang membabi buta, melainkan tekad yang semakin membara. Ia menutup matanya, mengingat semua yang telah ia lalui. Perjalanan yang membawanya ke titik ini, rasa sakit, kehilangan, dan harapan yang tidak boleh padam. Perlahan, cahaya biru yang mengelilinginya berubah. Tidak lagi hanya sekadar cahaya, tetapi menjadi nyala api yang berputar di sekeliling tubuhnya. Ia membuka matanya, dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Cahaya itu bukan hanya berasal dari kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, ini adalah bagian dari dirinya. Dengan satu gerakan, Rangga bangkit. Ia melompat ke udara, tangannya terangkat tinggi, dan dari telapak tangannya, ledakan energi biru melesat lurus ke arah sosok berjubah hitam. Lawannya mencoba bertahan, tetapi kali ini, giliran dia yang terdorong ke belakang, menghantam pilar batu hingga retak. Untuk pertama kalinya, ekspresi pria itu berubah. Dari kesombongan menjadi keterkejutan. Rangga berdiri tegak, napasnya berat, tetapi matanya penuh dengan keyakinan. "Aku mungkin belum memahami semuanya," katanya. "Tapi aku tahu satu hal, aku tidak akan membiarkan kegelapan menguasai takdirku." Sosok berjubah hitam menyeringai, lalu mengangkat pedangnya sekali lagi. "Bagus," katanya. "Kalau begitu, mari kita lihat seberapa jauh kau bisa bertahan." Pertarungan belum berakhir, dan di dalam ruangan itu, takdir sedang ditulis ulang. Suara dentingan logam bergema di dalam ruangan saat pedang hitam dan energi biru berbenturan. Setiap serangan yang diluncurkan Rangga semakin kuat, tetapi lawannya seolah selalu selangkah lebih maju. Sosok berjubah hitam itu bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Setiap ayunan pedangnya menciptakan retakan di udara, seolah-olah ruang itu sendiri tidak sanggup menahan kekuatannya. Rangga terengah-engah, tubuhnya mulai terasa berat. Luka di bahunya masih berdarah, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri. Lawannya tampak hampir tidak kehabisan tenaga, seolah ia bisa terus bertarung selamanya. Ini bukan hanya soal kekuatan,
Rangga membatin. Aku harus menemukan cara untuk mengalahkannya, bukan hanya dengan serangan membabi buta. Tiba-tiba, sosok berjubah hitam melesat maju, pedangnya bergerak seperti kilat, mengarah tepat ke jantung Rangga. Detik itu, terasa melambat. Rangga hanya punya satu kesempatan. Dengan segenap kekuatan, ia memusatkan energinya, bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengendalikan dirinya sendiri. Ia mencondongkan tubuhnya ke samping, menghindari tebasan itu dalam sepersekian detik. Begitu serangan itu meleset, Rangga tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia menggenggam tangan lawannya yang masih terulur, dan dalam hitungan detik, energi biru di dalam dirinya meledak. Ledakan itu bukan hanya dorongan tenaga, tetapi juga sesuatu yang lebih dalam, sebuah ingatan yang tersembunyi di dalam darahnya. Ia bisa merasakan masa lalu yang mengalir dalam dirinya, jejak ayahnya, dan para penjaga yang datang sebelumnya. Sosok berjubah hitam tersentak. Untuk pertama kalinya, ia terlihat goyah. Matanya yang bersinar tajam menyiratkan keterkejutan. "Ini tidak mungkin," gumamnya. "Kau telah membangkitkan esensi yang tersembunyi dalam darahmu." Rangga tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tetapi ia bisa merasakan perubahan dalam dirinya. Energi biru yang mengelilinginya kini lebih stabil, lebih terkendali. Ia merasakan kekuatan yang bukan hanya berasal dari kemarahan atau tekad, tetapi juga dari pemahaman bahwa dirinya bukan hanya sekadar manusia biasa yang terseret dalam kejadian ini. Ia adalah pewaris sesuatu yang lebih besar. Dengan satu serangan terakhir, Rangga mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang energi yang lebih besar dari sebelumnya. Sosok berjubah hitam mencoba bertahan, tetapi kali ini, ia tidak bisa menahan kekuatan itu. Tubuhnya terdorong ke belakang, menabrak dinding dengan suara menggelegar. Saat debu mereda, sosok itu masih berdiri, tetapi tubuhnya tampak lemah. Ia menatap Rangga dengan ekspresi yang sulit diartikan, bukan kemarahan, tetapi seolah ada rasa hormat yang samar. "Kau telah membuktikan dirimu," katanya pelan. "Tapi pertempuran ini belum berakhir, perjalananmu baru saja dimulai." Rangga mengatur napasnya, tubuhnya masih bergetar karena kelelahan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, takdirnya kini ada di tangannya sendiri. Dan ia siap untuk menghadapinya. Rangga berdiri dengan napas tersengal, tubuhnya dipenuhi luka dan keringat. Cahaya biru yang sebelumnya menyelimuti tubuhnya perlahan meredup, menyisakan perasaan hangat yang aneh di dadanya. Di hadapannya, sosok berjubah hitam masih berdiri meski tubuhnya tampak lebih rapuh. Udara di sekitar mereka terasa berat, seperti dua kekuatan besar baru saja bertarung memperebutkan keseimbangan. Sosok berjubah hitam menatap Rangga dengan tatapan yang kini berbeda, tidak lagi penuh kesombongan, melainkan dengan penghormatan yang samar. "Kau telah membuktikan dirimu," suaranya lebih tenang, seolah beban yang selama ini ia pikul telah berkurang. "Tapi ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjalanan yang lebih besar." Rangga masih belum sepenuhnya mengerti maksud kata-kata itu, tetapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, ruangan itu mulai bergetar. Dari balik dinding yang retak, cahaya keemasan perlahan muncul, membentuk sebuah pintu besar yang bercahaya. Sosok berjubah hitam menoleh ke arah pintu itu dan menghela napas. Pintu itu hanya akan terbuka bagi mereka yang telah siap menerima takdirnya. Jantung Rangga berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang ada di balik pintu itu, tetapi ia bisa merasakan sesuatu yang kuat memanggilnya. Ia melangkah perlahan, tetapi sebelum ia bisa mendekat, sosok berjubah hitam berbicara lagi, kali ini dengan suara yang lebih dalam. "Sebelum kau pergi, ada sesuatu yang harus kau ketahui." Rangga berhenti dan menatapnya. Sosok itu mengulurkan tangannya, dan seketika, bayangan-bayangan mulai bermunculan di udara, membentuk gambaran yang begitu nyata. Rangga melihat ayahnya, seorang pria gagah dengan mata penuh kebijaksanaan, berdiri di hadapan sosok yang sama dengan yang ia lawan sekarang. Mereka bertarung, sama seperti yang baru saja Rangga alami. Tetapi perbedaannya adalah, ayahnya kalah.
Ayahmu pernah berada di posisimu, kata sosok berjubah hitam. Ia berjuang untuk menjaga keseimbangan, tetapi pada akhirnya, ia tidak cukup kuat untuk menyelesaikan misinya. Dan kini, tugas itu ada di tanganmu. Rangga mengepalkan tangannya. Ada amarah dan kesedihan yang berkecamuk dalam dirinya, tetapi ia menahannya. Ia sadar bahwa ini bukan saatnya untuk larut dalam emosi. Ini adalah saatnya untuk bergerak maju. Dengan tekad yang bulat, ia menatap sosok berjubah hitam dan berkata, "Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku akan menyelesaikan apa yang ayahku mulai." Sosok itu tersenyum tipis, lalu perlahan tubuhnya mulai memudar, seolah tugasnya di dunia ini telah selesai. "Kalau begitu, pergilah. Takdirmu menunggumu di balik pintu itu." Dengan langkah mantap, Rangga berjalan menuju pintu bercahaya. Saat tangannya menyentuh permukaannya, cahaya keemasan melingkupinya, menariknya ke dalam dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dunia yang akan mengubahnya selamanya. Cahaya keemasan menyelimuti Rangga saat tubuhnya ditarik melewati pintu takdir. Ia tidak lagi merasakan pijakan di bawah kakinya, hanya kehampaan yang seolah menelannya bulat-bulat. Tubuhnya melayang, pikirannya berkecamuk. Namun, di tengah kekosongan itu, suara samar terdengar, bergema di kepalanya. "Rangga, ini bukan akhir, melainkan awal dari kebangkitanmu." Sejenak, cahaya di sekelilingnya meredup, dan dalam hitungan detik, ia merasakan tanah yang dingin di bawah tubuhnya. Napasnya memburu saat ia membuka mata. Ia tidak lagi berada di ruang gelap itu. Di hadapannya, terbentang pemandangan yang luar biasa, langit berwarna keunguan dengan aurora menari-nari di atasnya, dan di kejauhan, sebuah kota dengan arsitektur yang tidak pernah ia lihat sebelumnya berdiri megah, bercahaya dalam kegelapan. Rangga terhuyung, tubuhnya masih terasa berat setelah pertempuran yang ia lalui. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasa lemah. Energi dalam dirinya mengalir dengan lebih stabil, lebih terkendali, seolah kini ia benar-benar telah menjadi bagian dari kekuatan yang diwariskan kepadanya. Tiba-tiba, suara langkah kaki menggema di belakangnya. Rangga berbalik dan melihat sosok berjubah putih dengan wajah tertutup tudung mendekat. "Kau telah sampai," kata suara lembut itu. "Kami telah menunggumu selama ini, pewaris cahaya." Jantung Rangga berdegup kencang. "Siapa kalian?" tanyanya, meski dalam hatinya, ia sudah tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Sosok itu tersenyum samar. "Kami adalah penjaga keseimbangan dunia ini, yang selama ini bersembunyi dari bayang-bayang. Dan kau adalah kunci untuk menyatukan kembali yang telah terpecah." Rangga menarik napas dalam. Ia tidak tahu apa yang menantinya di dunia ini, tetapi satu hal yang pasti, takdirnya belum berakhir. Perjalanan yang lebih besar baru saja dimulai. Dengan langkah penuh keyakinan, ia melangkah maju, meninggalkan kehidupan lamanya sebagai sopir angkot, dan memasuki dunia yang akan menguji segala yang ia miliki. Kini, ia bukan hanya Rangga. Ia adalah harapan terakhir dunia.